Olahraga. Dugem. Pasti. Oh enggak. Oh enggak ya oke. Enggak, sebenarnya ini no offense ya, maksudnya nggak apa-apa juga. Cuman gue nggak punya teman-teman di dunia itu di sini. Sama sih, gue juga kayak gue tuh beranggapan gini. Kenapa sih orang tuh keluar malam gitu kayak, hey, come on man. Ada yang gitu. sikut-sikutan gitu di balik kamera semua. Berapa tahun lo di Jakarta? 3. Ini tahun keempat gue. Nggak mungkin dong lo nggak punya pacar. Sempat. Putus. Berapa lah. lama? Terakhir cuma 10 bulan. Mungkin punya hubungan bisa panjang, menyenangkan, tapi dia nggak punya tujuan menikah misalnya. Sedangkan lo punya tujuan menikah misalnya. Tapi pacaran tujuannya bukannya memang hanya saat itu ya Tapi menikah? ada yang enggak. Oh ada ya? Ada yang kayak Astagfirullahaladzim. gitu, tujuannya adalah mengumpulkan dosa-dosa. Astagfirullahaladzim. Jamet, jangan begitu. Kita kalau pacaran tujuannya tuh ibadah. Menikah itu adalah kan menyempurnakan setengah daripada agama. Dia ulang nih 2 kali. Iya kan, jangan sampai, iya kan, pacaran tuh hanya lupa nama tapi ingat rasa aja, itu nggak boleh, jangan sampai. Astagfirullahaladzim. Ketiga. Apalagi ya? Oke teman-teman, selamat datang di Mau Konsul. Balik lagi sama gua Jay, dan bintang tamu kali ini adalah seorang wanita model, MC. Banyak banget lah ya pekerjaan lo ya. Banyak banget. Tepuk tangan untuk Laya Lia. Happy deh gue diundang sebagai tamu. Biasanya lo ngurusin orang doang katanya. Biasanya gue ngurusin orang, biasanya gue juga jadi host, ada di posisi lu. Terus kayak hari ini cuman tinggal jawab pertanyaan. Agak deg-degan nggak? Tapi ternyata deg-degan sih. Oh ternyata deg-degan ya? Karena gue nggak tahu pertanyaannya sesuai nggak sama kapasitas gue menjawab gitu kan. Menurut lo Prabowo gimana nih 1 tahun kerjanya? Cut. Enggak kan, maksudnya gue nanya aja Iya, gitu kan. Itu tidak sesuai kapasiti. Oh tidak sesuai kapasitas. Contoh ya, itu langsung itu contoh yang langsung. tidak sesuai kapasiti gue. Laya Lia bekerja di mana sekarang? Gue bekerja di Noise. Noise, oke. Jadi gue adalah karyawan di Noise, sisanya freelance lah. Apa aja tuh freelance yang sedang? Yang sedang gue kerjakan, gue jadi host iya, ambil VO iya, syuting iya, terus side court reporter IBL iya. Oh IBL juga? Iya. Sama Gustaf? Iya, sama Mas Gustaf. Terus pokoknya semua yang menggunakan suara gue jadi duit deh. Itu caranya gimana? Awal-awal ceritanya tuh? Kalau awal banget sebenarnya karena gue tergabung di Arden School. Jadi di Bandung. Ardan Radio. Iya, tadi kan gue di Bandung. Di Bandung ini ada sekolah radio lah, Arden School. Terus gue join waktu itu SMP 2013, gue SMP kelas 2. Terus dari situlah gue dapet banyak banget opportunity untuk ke pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan suara. SMP kelas 2, lu kelas 2 SMP? Terus udah sampai gue gabung radio. Oh, gue sih kelas 3 tuh, beda setahun gitu ya. Iya SMP 2003 boleh sih gue. Percaya. Oke, lo sekolah tuh ke Ardan di Bandung. Memang basically lo sekolahnya juga di Bandung. Di Bandung. Pokoknya gue SD, kehidupan SMA. semua di Bandung. Kuliah Sampai akhirnya bekerja. Apa yang membuat lo kayak gue harus merantau di Jakarta deh? Sebenarnya manifesting aja sih. Itu kayak manifest yang dari zaman SMA gitu. Gue nggak tahu sih ya anak SMA zaman sekarang. Cuman di zaman gue itu dulu kayak kalau kerja punya masa depan tuh Jakarta sih. Iya ya. Gitu. Titik Gua harus melihat nol orang gedung-gedung merantau tinggi tuh. gitu, Iya. gitu. Terus how Jakarta? Very good. Great. Wow. Serius. Iya kenapa very good kenapa? Karena ternyata enggak, gue sih tidak menemukan yang orang bilang kayak Jakarta menakutkan, Jakarta keras. Enggak, Jakarta menyenangkan menurut gue. Sangat menyenangkan buat gue pribadi ya, karena gue belajar banyak banget di Jakarta. Mulai dari hidup sendiri, nggak punya siapa-siapa, terus ngatur keuangan, terus ketemu banyak opportunity, terus juga banyak belajar dari orang-orang yang luar biasa, ya semua di Jakarta. Di Jakarta tinggal di? Gue sekarang di Kebayoran, daerah Kebayoran baru. Sendiri? Sendiri.
amat mandiri berarti ya. Yes. Apa sih kebutuhan wanita seperti lo nih? Kebutuhan wanita seperti gue? Apa seperti gue yang maksud lo? Maksudnya kan dibilang mandiri iya, bekerja iya, tinggal sendiri iya. Punya pasangan? Kebetulan juga sendiri. Oh masih jomblo Semua sendiri nih ya. Masih jomblo. Ya. Jadi kebutuhan lu merantau dari Bandung tuh apa aja sih gitu? Kayak ya udah itu bayar kosan sih udah pasti. Iya, tempat tinggal. Listrik udah pasti. Betul. Nah kebiasaan yang lu dari pertama kali merantau dari Bandung ke Jakarta, biasanya tuh lu ngapain aja selama ini sendiri di Jakarta tuh? Ngapain aja? Karena sebenarnya di Jakarta gue kerja kan, full kerja kan. Jadi ya dari pagi sampai malam itu ya kegiatannya adalah mengisi waktu luang gue dengan kerja, dengan freelance. Olahraga dugem. pasti. Oh enggak. Oh enggak ya oke. Enggak, sebenarnya ini no offense ya, maksudnya nggak apa-apa juga. Cuman gue nggak punya teman-teman di dunia itu Daerah di sini. Sama sih, gue juga kayak gue tuh beranggapan gini, kenapa sih orang tuh keluar malam gitu kayak, hey come on man. Ada yang sikut-sikutan gitu ya, balik ke kamera semua. Kenapa? Maksud gue kan, maksud gue ya gue nggak host, MC, lead karaoke. Betul. Cuman gue lead karaoke-nya tuh cuman dari jam 7 sampai jam 10 malam. Oh, oke. Batas gue di atas jam segitu gue kadang-kadang Udah suka nggak ngantuk-ngantuk Iya, gitu kayak ya. sorry man, jam 11 gitu kayak waktunya gue istirahat. Karena pagi gue harus lari pagi. Kan? Bener, gue memang lari biasanya gitu. Bom. Tapi sebenarnya gue karena nggak punya pertemanan ya akhirnya di sini. Ya kan karena gue ngerantau. Mungkin kalau ada ya gue juga have fun aja sama teman-teman. Apa lo memilih circle lo sendiri? Enggak, lo memilih banget nggak tuh tentang circle Enggak lo? kok, gue bisa berteman sama siapa aja. Cuman di Jakarta akhirnya gue bermain sama teman-teman kantor gue kan. Karena memang nggak punya teman sama Betul, sekali. gitu ya. Maksudnya kalau ada pun jam kerja gue sama temen gue yang lain beda. Oke. Jam kerja gue lumayan unik nih, gitu kan. Jadi kayak gue udah pulang, teman-teman baru pulang mungkin kayak di atas jam 8 kayak gitu. Ya gue udah bersih, udah ganti baju, udah mau siap tidur atau nggak udah ya kerjaan lain di rumah. Jadi kayak nggak ada lagi temennya. Yeah. Mungkin lu mau jadi teman gue? Boleh, abis ini kita berteman. Oke. Kita akan bikin beberapa project ke depan. Tapi lo mau pulang ke Bandung. Katanya dia mau buka bisnis apa tadi? Bisnis nantilah kejutannya tuh. Kejutan ya. Lo akan kasih tahu di Instagram lo ya. Instagram lo apa tadi namanya? Laya Lia NS. Laya Lia NS. Kita belum. Kita udah follow-followan ya? Belum. Belum. Oke. Belum. Habis ini kita biasa lah. Jangan kan follow-followan. Dia tahu gue aja enggak. Iya, justru kan maksud gue lebih Iya, menarik iya. kan Bener, pertanyaannya gitu kan. Tapi perbedaan dari lo di Bandung dan di Jakarta secara pertemanan ada nggak? Secara pertemanan jauh lebih tepat memilih teman. Jauh lebih tepat memilih teman. Iya. Emang kenapa Jakarta seangker itu kan? Oh enggak. Justru maksud gue di sini bisa memilih teman dengan tepat justru menurut gue. Mana yang kayak emang udah selesai kerjaan ini udah lu cuma sebatas profesional aja atau yang ini kayaknya bisa jadi teman lo dan lain-lain. Itu justru gue temukan di sini gitu. Berapa tahun lo di Jakarta? 3. Ini tahun keempat gue. Nggak mungkin dong lo nggak punya pacar. Sempat. Putus. Berapa lah. lama? Terakhir cuma 10 bulan. Gue malu, menyebutkan kenapa bisa 10 bulan tuh kenapa gitu? Nah akhirnya itu juga gue temukan di Jakarta. Oke, pengalaman itu ya. Oke. Ketika lo punya ketidaksamaan visi misi, hentikan secepat mungkin. Tapi bukan visi misi itu bisa dibentuk ya? Oh enggak. Dengan saling pengertian, menurunkan bener. ego. Itu kan 10 bulan dipakai itu. Mengerti, mencoba untuk tidak ego. Nggak ketemu tapi. Lebih tua apa lebih muda? Seumur sih. Itu. Lo harus cari yang lebih tua. Iya. Tahun ini 28 kan? Tahun ini 28, betul. 31 atau 32 cocok lah. 31. Ya enggak kan maksud gue, tolong ngertiin. Enggak maksud gue kan pola pikirnya beda, iya kan? Gue sih pengennya malah 35 kalau boleh ada. Boleh, ada gue. Anaknya 3 tuh. Kalau mau, ya kan? Istri nggak ada tapi. Nggak ada. Istri nggak ada. Pacar ada. Astagfirullahaladzim. Enggak, tapi kan definisi memilih pasangan menurut lo yang baik itu seperti apa dulu nih? Sebenarnya
banyak sih ya. Maksudnya poin-poinnya tuh ya. Gila ngeri ya. Banyak sih gua. Bener. Satu adalah yang berantemnya cocok sama lo. Oke. Dua. Berantem cocok tuh apa Muay Thai anjing nggak bisa berantem. Jadi kalau misalnya lo punya masalah, kalau dia adalah tipikal yang kabur dari masalah gitu ya, dia away atau nggak dia silent treatment, dan gue bukan, ya gue nggak bisa sama dia berarti. Jadi cara penyelesaian masalahnya deh, jangan bilang berantem. Enggak, kalau gue tipikal yang kalau ada masalah hari ini lo harus selesaiin gue hari ini. Nah berarti kan lo harus ketemu sama pasangan yang kayak gitu lagi. Iya, bangun tidur tuh harus ngucapin good morning yang menurut gue udah kita nggak usah. Iya, udah nggak sebel-sebelan. Gitu. Oke, kedua. Gitu. Kedua, ya tadi sih tujuannya sama. Maksudnya ada juga orang-orang yang mungkin punya hubungan bisa panjang, menyenangkan, tapi dia nggak punya tujuan menikah misalnya. Sedangkan lo punya tujuan menikah misalnya. Tapi pacaran tujuannya bukannya memang hanya satu itu ya, Tapi menikah. ada yang enggak. Oh ada ya? Ada yang kayak Astagfirullahaladzim. ya, tujuannya adalah mengumpulkan dosa-dosa. Astagfirullahaladzim. Jamet. Jangan begitu. Kita kalau pacaran tujuannya tuh ibadah. Menikah itu adalah kan menyempurnakan setengah daripada agama. Dia ulang nih doang. Iya kan? Jangan sampai, iya kan? Pacaran tuh hanya lupa nama tapi ingat rasa aja, itu nggak boleh. Jangan sampai. Astagfirullahaladzim. Ketiga. Apalagi ya? Kalau Kata lu banyak. Iya, tapi jadi bingung nih kalau ditanya. Iya. Sebenarnya mungkin tiga aja ya, biar gampang ya. Yang sekarang sering dibilang sih, sekufu itu. Sekufu tuh apa ya? Sekufu tuh kayak lo tuh ada di satu lingkup atau satu apa ya, bukan komunitas ya bahasanya. Jadi lo ada di kondisi yang sama. Misalnya lo secara sekufu ini luas ya bahasannya. Bisa financially, bisa juga baik keluarga. Lo adalah keluarga yang misalnya sangat taat agama, ya berarti lo harus cari pasangan yang kayak gitu juga misalnya. Ya kayak gue lah ya, maksud gue. Terus oke, lanjut. Terus misalnya sekufu ini kayak apa ya, cara pandangnya sama gitu. Kalau lo misalnya menilai kehidupan itu adalah A, B, C, D gitu, dia nggak bisa yang E, F, G, H dong. Beda banget ntar jalurnya. Tapi bukannya pacaran tuh menyatukan dua kepala ya? Maksud gue, Bener. maksud gue apapun yang menjadi perbedaan kayaknya kalau dibicarain tuh Betul. betul kan? Betul. Ya terus? Tapi memang lo akan mau kalau hidup selamanya dengan orang yang lo nggak suka banget durian nih, tapi dia maunya makan durian depan muka lo. Oh iya, oke, enggak kalau itu. Kan? Tapi kan maksud gue dia boleh makan durian tapi asal jangan depan gue. Itu kan cukup dikasih pengertian gak sih? Pengertian itu kan baru bisa ditemukan ya setelah hubungan kan. Setelah 10 bulan itu seharusnya. Stop ya bahas 10 bulan gue yang gagal itu. Ini kasihan nih dia kalau nonton nih. Anda kenapa putus 10 bulan bro? Namanya siapa? Gak usah. Oh sorry. Iya kan kita nggak tahu ya. Anak Bandung, Jakarta? Jakarta. Oh Jakarta. Kerja di Noise juga? Enggak. Oke. Kasihan deh dia sedih salam banget. enggak kan gua salam. Bro enggak apa-apa, tenang. Soalnya dia udah gue blok, ntar dia sedih banget. Tapi kenapa sih cewek kalau putus tuh ngeblok? Enggak. Gue ngeblok bukan karena gue mau. Gue masih banyak kok berteman sama teman-teman gue yang lain. Kalau ini karena dia udah gue kasih kesempatan aja buat menentukan jawaban, keputusan, tapi berakhir dengan dirit aja. Gitu. Jadi kayak, oke. Mari kita tutup pintu ini. Oh iya. Tapi itu pembelajaran besar loh buat gue di tahun kemarin, di akhir tahun kemarin. Oke. Karena gue itu tipikal orang yang agak susah bilang enggak. Gue tuh lumayan itu nggak boleh. Ya, makanya. Kalau hubungannya mau grow tuh kalau lu nggak suka lu harus bilang kalau lu nggak suka. Gue catat. Apalagi. Kalau lu nggak suka dengan sesuatu, lu bilang nggak suka. Kalau sesuatu yang perlu dirundingkan, lu rundingkan. Walaupun memang sebel, tapi nyatanya lu tidak bisa mengubah manusia itu berdasarkan ketika dia baru kenal lu. Iya. Lo harus bikin dia nyaman dulu sama lo, lo harus bikin dia sayang dulu sama lo, lo harus bikin bahwa lo tuh berpengaruh buat hidupnya dia. Tapi laki-laki tuh nggak suka kalau dirubah langsung. Betul. Gue nggak suka lu merokok misalnya. Lu nggak boleh ngerubah itu langsung. Lu cukup kasih tahu aja. Kayak gue kirim artikel-artikel gitu, rokok Caco itu nggak suka aja gitu, old school aja. Iya jangan. Maksudnya kayak
dia bisa berubah ketika misalnya kalau gue sih nggak tahu ya, dia punya anak misalnya, dia kan berubah tuh, kayak dia masih baby kan, anaknya masih baby, terus nggak boleh merokok misalnya, kan lama-lama dia mungkin akan berubah, tapi kemungkinan kecil. Iya, tapi memang ya nggak bisa sih menurut gue, apa ya, kayak manusia tuh memang harus berubah karena dirinya sendiri aja. Apalagi ya misalnya gue pribadi nih mau 28 tahun, kanvas gue udah dibuat sedemikian rupa, udah nggak putih kan nih, jadi lu udah pasti udah nggak bisa ngarahin lagi gambar ini gambar itu lagi nih di kanvas gue kan. Belum tentu kalau dia pinjam penghapus ya. Lah, bener gak gue? Bener. Bentar, Cok, panas banget ya. Oke, kanvas kan berarti harus, maksud gue ketika lo menemukan penghapus. Bisa, cuman kan itu tuh sebenarnya kayak teori-teori yang kayak kertas udah rusak terus lo bisa balikin lagi nggak? Sebenarnya kan ya tetap udah ada coretannya. Ya bisa kalau dihapus akhirnya kayak ditutup lagi kenangan yang lain, digambar lagi sama gambar yang lebih bagus ya bisa. Cuman kan tetap udah ada memori itu kan. Oh, nggak bisa dilupain ya? Nggak bisa, gue sih percaya yang kayak orang kalau bilang move on tuh bukan berarti lupa. Tapi menurut lo, kalau kita punya pasangan baru, kalau kita nggak ngapus fotonya dia di galeri, sah-sah aja nggak? Gue sih, soalnya gue males ngapus karena foto gue 25.000, kayak PR banget gue ngapus ini. Jadi gue sih kayak ya udah aja. Tapi kalau gue punya pasangan yang mungkin dia bilang sama gue kayak boleh nggak gitu hapus, ya boleh. Pelan-pelan lo akan hapus itu ya? Nggak perlu pelan-pelan, saya kalau memang langsung lo hapus hari itu? Iya boleh. Capek 25.000 lo hapusin sih. Iya makanya pasti akan gue bilang kayak ini gue hapus yang langsung Pelan-pelan. kelihatan ya, yang kedetek nih ya. Kalau masih ada yang sisa, mohon maaf. Spesifikasi cowok Lia. Spesifikasi, yang pasti sih, Nggak boleh minum alkohol ya? Boleh nggak? ntar nyokap bokap gue nonton. Nggak boleh tante, nggak boleh. Cuman di belakang layar sih boleh. Ya oke, terus? Yang pasti seiman ya, itu kayak paling basic ya. Muslim tapi? Muslim. Oke. Lo tidak melihat kemusliman di muka gue. Iya, oke. Muslim, terus? Muslim. Terus pinter sih wajib ya menurut gue. Smart ya? Smart. Oke, terus? Apa ya? Lebih alpha ini penting nih buat gue. Iya. Iya. Setuju gue. Karena yang sering terjadi sama gue kegagalan karena lo lebih alfa. Karena lo nggak mau ngalah atau lo nggak ngasih dia kealfaannya dia? enggak, gue berikan itu. Cuman karena gue lumayan lumayan alpha lah ya. Jadi kayak harus lebih alfa dari lo. ya, jadi kayak ada beberapa hal yang menurut gue kalau nggak make sense, coba jelaskan Contoh lagi. ketidak make sense-an itu apa? Misalnya ngelarang gue, tapi cuman ngomong nggak boleh pokoknya. Tidak ada reason-nya? Iya. Oke. Nah, buat perempuan-perempuan seperti gue ini, pasti gue tanya terus sampai dapet. Ya alasannya. Oke. Aku nggak suka aja misalnya. Oh, karena apa? Iya, karena menurut aku kamu lebih baik sama aku aja misalnya. Jalannya atau Oke. case-nya apa? Contoh. Case-nya apa ya? Case-nya ya misalnya gue nggak boleh main sama teman-teman gue, dan tapi cewek misalnya. Udah main sama teman-teman tapi cewek misalnya. Nggak bisa gue jawab lagi karena menurut gue itu lumrah gitu. Ya, tapi kan ada aja kan. Atau enggak apa yang ya? 10 bulan itu gitu? Oh enggak. Dia he is a very kind person. Iya. Terus kenapa putus? Iya kan? Ini maksudnya- lagi. Ya ego lah ya. Oke, terus lanjut. Tadi apa lagi pertanyaannya? Contohnya. Contohnya ini deh. Nanti aja pulang ke Bandungnya misalnya. Karena gue kan harus ketemu orang tua gue misalnya gitu. Seminggu sekali, sebulan sekali. Enggak sih, kalau udah memang perlu pulang aja misalnya Oke. gitu. Tapi menurut dia kayak hari ini kan hari penting kita misalnya gitu. Oke, iya memang seharusnya si cowok sih memberi pengertian ya, dan ya udah lo ke Bandung aja, habis lo selesai Iya. mengurusi urusan pribadi lo, ya baru lo bersama gue gitu. Betul. Karena kan mau bagaimanapun keluarga lo itu nomor satu. Nomor wahid. Iya, nggak bisa di nomor dua kan juga. Nggak bisa. Dan laki-laki yang nanti mendekati lo sebenarnya harus sadar bahwa lo laki-laki lo itu datang saat lo ya udah punya orang tua, udah punya teman dan lain-lain, ya memang harus ngerti. Betul, Gitu. Tapi kalau buat gue sebenarnya yang paling penting ya pada akhirnya, siapapun nanti gue ketemu pasangan gue,
kehidupan gue yang hari ini nih udah gue bangun sedemikian rupa, gue happy, gue fulfill baik secara emotionally, financially, itu nggak boleh hilang. Karena prinsip gue, kalau gue sendiri itu udah bahagia, terus ada orang gue jadi nggak bahagia, ngapain ada lo? That's right, setuju gue. Itu bukan cuma perempuan, tapi cowok juga. Ya. Ketika hidupnya dia sendiri udah bahagia, ketika ada orang lain, pacar misalnya, kenapa dia malah rungsing, malah cepet Betul. bete? Ya, gue setuju banget. Berapa juta gaji laki-laki yang bisa menikahi lo? Aduh. Berapa ya? Iya dong, Ini harus angka berarti ya? harus angka. 5 juta, cukup nggak? Ya. Dah, kan gue nanya, kenapa dia langsung enggak gitu kan? Gini aja deh, gue sesuai. Gini. Dia punya 5 juta, tapi dia punya cinta nih. Yang bener-bener kayak... Makan tuh cinta. Lu pikir ini tuh ibarat kayak sayang beras habis. Oke, kita lihat siapa yang mati duluan ya. Iya, Nggak nggak. bisa. Oke, Nggak 5 bisa. juta nggak masuk ya? Nggak. 7,5 juta. Naikin dikit banget ya? Iya kan, maksudnya pelan-pelan lah. 10 juta? Enggak. Nggak cukup? Really? Ini tuh sebenarnya bukan soal cukup nggak cukup. Kalau uang tuh tinggal disesuaikan dengan biaya hidup ya. Tapi masalahnya ini adalah berapa yang sudah gue dapat kalau gue sendirian. Berarti ada perbandingan dong. Berarti maksudnya cinta itu selaras dengan finansial. Oh iya kan yang tadi gue bilang, karena hidup gue nih sendiri baik-baik aja dengan semua yang sudah gue dapatkan. Masa nih ada orang datang terus tiba-tiba kayak nggak boleh jajan ini ya, nggak boleh beli itu ya. Tapi kita digabung harus nggak bisa? ngirit ya. Bisa. Gue sangat setuju dengan double income. Oke. Tapi masa double income 20 sama 5 juta? Ya enggak, maksud gue misalnya 20 sama 10 gaji pokok dia di kantor, tapi dia punya bisnis sampingan, tapi belum tentu lu dapat lebih dari segitu. Fixnya 10, tapi dia punya bisnis misalnya, sisanya dia puterin untuk operasional. Berat banget ya. Ini gue takut diserang soalnya nanti kalau sayang. Memang itu yang kita cari. Iya sih, menurut gue yang cukup adalah yang sesuai aja sama kehidupan kita masing-masing. Maksudnya kalau dia segitu cukup, saya 10 lo, let's say lo bilang gitu. Ya sekarang pertanyaannya adalah setelah menikah, kan kalau di Islam nih ada yang namanya nafkah. Ya dia mau ngasih berapa dan dia bisa bantu berapa dengan kehidupan. Karena nafkah tuh beda ya. Nafkah itu adalah, kalau nafkah untuk istri nih, itu adalah uang yang lo harus kasih untuk istri tanpa lo gak boleh tahu lo nggak apa-apa itu uang mau habis mau kemana. Emang Yaudah, iya? itu ngasih aja. Emang iya, betul ya? Oke, terus? Tapi kalau misalnya ini adalah nafkahnya, kayak ngasih uang untuk ini untuk makan ya, ini untuk sekolah anak dan lain-lain, itu kan udah ada. Harus Ada berapa-berapanya ya. kewajiban Itu kan sih. kewajibannya kan. Iya. Nah, makanya gue bertanya, 10 juta ini cukup nggak untuk ya rumah, Ya kan itu apa, maksud segala gua prosedur macam. lu untuk ngatur. Laki lu baru sanggup nih 10 juta. Iya kan? Laki lu baru sanggup, oke 10 Ya udah juta. deh, gue jujur aja nggak bisa sih gue. Nggak bisa ya? Nggak bisa. 15. Sama aja deh sama gue deh. Berapa? 25. 30. 50. Buset. Ini ya udah deh, mungkin kita gini deh. Iya. Gak ngerti pertanyaannya. Iya. Oke. Gue takut. Oke. Hidup di Jakarta aja deh ya. Hidup di Jakarta, tenang, aman. Oke. Kalau lu punya cicilan juga mungkin beres, cukup segala macam. Ya rasanya 30 aman. 30 juta 1 bulan untuk menghidupi Layali ya? Enggak menghidupi gua, hidup bersama gua. That's a different thing ya. Kalau menghidupi gua kan kayak 30 juta nih buat lo. Oke. Tapi ini hidup bersama gua. Oke. Karena tadi teorinya kan adalah double income nih, sakunya 2. Itu tuh kayak berarti Oh, itu setelah digabung sama lo, 30 tuh, atau penghasilan si cowoknya? penghasilan cowoknya. Oke, I see. Gitu. 1 bulan, 30 juta. Berarti 1 tahun, 360 juta dia harus dapat untuk menikah dengan lo. Tapi kan Lah enggak kan gua nanya. Gua takut banget ya. Slow aja ya kan? habis itu kayak memojokkan Lo gue. enggak, gua kan cuma nanya. Enggak, maksud gua
laki-laki yang di luar sana. Memang betul, uang itu adalah segalanya guys. Iya. Nggak, karena gue orang yang bekerja ya, dan gue tahu gue dapat berapa di kehidupan gue gitu setiap bulannya. Oke, 30 berarti lo dapat. Iya. Standarnya. Iya. Oke, Average lah. average. Gitu. Bisa lebih, bisa kurang, tapi ya tidak di angka yang tadi lo sebutkan. Oke, nggak boleh tuh ya 10 gajinya 10 aja nggak dilirik sama lo ya. Jangan bilang nggak boleh. Paum. Itu kayak enggak, soalnya gini, kalau menurut gue ya, ketika lo punya hubungan baru mulai nih, menurut gue itu tuh semuanya harus sesuai sama standar masing-masing. Tapi ketika di dalam pernikahan, Maksud gua tar dulu. Jawaban lu nggak salah. Ini gue kasih notes lagi nih, kasih notes lagi. Iya. Tapi setelah menikah ada berbagai kehidupan yang berubah nih, baik cobaan atau apa. Nah itu udah beda lagi. Kalau itu kan udah bagian gue untuk mengerti. Misalnya nih, gue nikah sama orang yang pendapatannya 100 juta sebulan. Tapi ketika menikah, dia pilot. Nah itu tuh udah tanggung jawab gue untuk mengerti. Tanggung jawab gue untuk gue backup. Oke, betul ya. Serius. Amin ya Allah. Bener. Semoga nanti ketika menemukan. Jangan pilot. Ya masa didoain pilot gimana Lo sih? enggak, maksud gue gini ya. Ini juga semua cewek menurut gue harus tahu gitu ya. Mau bagaimanapun, cowok, kalau dicinta sama orang, mau dia teguling, mau dia kayak gimana, dia akan usaha. Cuman, betul. cuman ya, menurut gua dengan standarisasi yang tadi dikasih, iya, yang ditakutkan laki-laki adalah lu tidak menganggap bahwa dia stratanya lebih tinggi daripada lu satu level. Secara dia sebagai suami maksud lo? Iya. Oh, ya Secara enggak. dia sebagai suami atau sebagai pacar atau sebagai apapun, sebagai pasangan, sebagai PDKT dan lain-lain. Sebenarnya ya, laki-laki tuh benar-benar mengusahakan. Tapi kalau Tuhan belum kasih mau apa lu? Oh iya benar. Kalau Tuhan belum kasih kan? Iya. Ya makanya gue. That's why menurut gua, ini sekali lagi, menurut gua tidak ada salahnya lu jatuh cinta dengan orang yang penghasilannya di bawah lu. Oh betul. Jangan dijadikan financial ini sebagai topangan lu untuk mencintai seseorang. Lu sebagai teman gue kasih tahu mereka semua di bawah gue. Iya. Dan gue nggak apa-apa. Iya itu maksud gua. Dan Jadi nggak apa-apa. that's why ketika lu memilih seorang pasangan, jangan menurut gue lagi nih ya, menurut gue ya, jangan dilihat dari seberapa juta dia dapat setiap bulan. Karena someday ketika dia berhasil, ketika lu nemenin dia dari nol, semuanya akan dikasih buat lu. Betul. Tapi kalau lu tidak menerima dia dengan gaji dia pas-pasan, lu tidak menghargai dia dan lain-lain, dia pasti ke orang lain. Nah makanya dari awal gue kalau kenalan udah harus tahu berapa. Oh, berarti kalau gajinya dia di bawah 30 lu tidak membuka hati lu untuk Bukan mencintai tidak dia? membuka hati. Karena kalau lu bilang lu temenin dari nol, gue udah nggak nol. Oh iya betul. Jadi gue nggak nemenin Iya, dari iya, nol. gue nggak setuju nggak kalau mau. itu. Gue nggak setuju. Gitu. Kalau lu nemenin dia dari nol, gue nggak setuju. Sebenarnya Tapi gini, gue tuh juga bukan tipikal perempuan yang kayak semua itu harus dibayarin. Karena gue itu di semua hubungan gue tuh juga keluar uang dan mungkin jumlahnya sama. Gue tuh karena gue tahu kalau pacaran tuh bukan tanggung jawabnya untuk bayarin, menurut gue dia belum punya tanggung jawab itu sepenuhnya. Oke. Itu tuh jadi cuman kayak tempat latihan aja kalau lu memang nilai mau. plus nih, nilai plus ya. Oke, Kalau lanjut. memang lo mau nikah, ya itu tuh tempat latihan lu lah, playground lu untuk kayak nih I lu punya tanggung see. jawab pas segala macam Oke. kayak gitu. Cuman biasanya kenapa gue tadi bilang soal angka, karena Oke. itu biasanya perbedaan visi misi dan kehidupan akhirnya. Iya, betul. Itu tuh kayak ya lu misalnya ketemu sama orang yang mungkin penghasilannya sangat minim misalnya dan dia dapatkan susah gitu. Pasti ada hal-hal yang dia rasa sayang banget nih uang ini keluar untuk sesuatu yang mungkin menurut gua justru value-nya oke-oke aja gitu. Sebenarnya gue menghindari hal-hal itu gitu. Tapi kalau lu tadi bilang kayak cowok tuh pasti mengusahakan, bener banget, gue percaya itu pasti mengusahakan apa segala macam. Tapi karena gue juga tahu yang tadi gue bilang, gue tuh hari ini sendirian, baik-baik aja nih. Karena gue ngalamin banget ketemu orang-orang yang kayak mau kondo enggak. Tapi misalnya yang kayak kamu ngapain beli lipstik harga segitu? Gak worth it nih. Iya. Gitu. Emang lipstik lo harga berapa? Iya kan gue nanya lagi dan lagi. Pertanyaan Variatif kita. kok, bervariatif. Oke, 100.000. Dari yang 60.000 ada. Ada. Oke, paling mahal lo beli lipstik berapa?
700. Worth it kok buat gue. Iya. Iya kan? Tapi kan ada pria-pria yang mungkin kayak ngapain 700 bisa dipakai makan 2 minggu. Oh. Misalnya. Nah gue kalau gitu gue ada namanya teman gue Fikri. Dia Kenapa memang nih? 700.000 dipakai. Enggak, tapi menurut gue Fikri nggak salah juga gitu. Karena kan kita tidak Nah bisa. itu benar. Kita nggak bisa Memang maksain. nggak ada salah dan benar, makanya gue cari yang sama aja, yang dia tahu kalau memang harga lipstik segitu. Oke. Gitu. Iya, Jangan menggiring opini kayak gitu. Lo enggak, maksud gue kan gue pengen tanya nih ya guys. Maksud gue gini, gue pengen tanya. Seberapa besarkah laki-laki gitu bekerja harus bisa menafkahi seorang perempuan? Karena nyatanya 70%-an lah kalau yang gue pernah baca ya. Perceraian itu kan standarnya adalah Ekonomi. finansial Betul. gitu. Cuman maksud gue sayang aja gitu ketika lo berpatokan terhadap uang. Kalau gue ya, gue merasanya bahwa ketika gue mendapatkan uang, gue beli ini ternyata kepuasan gue. Oh ya udah, gitu. Ternyata gue beli ini 10.000 dengan gue beli ini 50.000, kepuasannya hampir sama. Iya, betul. Gitu. Jadi Betul. sebenarnya yang lu bilang lu nggak salah. Kayak tadi kan lo bilang 70% misalnya pernikahan tuh perceraian disebabkan dengan karena ekonomi gitu ya. Iya. Ya itu tuh salah satu hal yang kenapa gue hindari, karena gue nggak mau nanti di depan tuh ada yang kayak misalnya butuh uang belanja gitu, terus kayak apa sih kamu udah habis lagi, dasar istri nggak tahu diri, ngabisin uang gitu. Padahal mungkin cuma dikasih uang 500.000 sebulan, beli apa gitu. Oke. Walaupun ada ya istri-istri yang kayak 100.000 di tangan istri yang tepat, misalnya kayak gitu. Ya mungkin gue nggak tepat buat suami itu, gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi maksud gue masa ngebangun bareng-bareng nggak bisa sih lah ya sama lu? Bisa, kan tadi gue bilang bisa. Bisanya di? Bisanya di mana? Ya itu tadi gue bilang. Kalau misalnya dia punya uang, gue sama nih misalnya sama-sama. Kan gue juga karena kerja kan. Gue juga kalau menikah gue nggak mau berhenti kerja sebenarnya. Maksudnya nggak mau berhenti punya pendapatan lah. Karena menurut gue ketenangan tuh ada di situ, berdiri di atas kaki sendiri. Nah itu tuh menurut gue ya udah salah satu hal yang mensupport pasangan gue, karena dia nggak perlu khawatir one day dia bahkan kayak boleh nggak pinjam uang dulu nih karena bisnisnya sedang tidak baik-baik aja. Kan gue punya. Maka dari itu. Kali itu lo keren. Gitu loh maksud gue. Kali itu lo keren. Iya. Boleh beneran ya? Bener. Tolong podcast ini dicatat. Nanti potongan-potongannya tolong. Boleh banget. Boleh. Oke. Kayaknya memang kalau kita bicara hubungan ya, pasti banyak banget pro dan kontra. Betul. Untuk menyatukan sebuah kepala gitu kan. Karena dua jadi satu. Benar. Abis dari kita menikah, lu setuju nggak sama gue? Pernikahan di Indonesia itu bukan cuman gue sama lo misalnya. Iya. Tapi antara keluarga gue sama keluarga lo harus menikah juga. Iya. Setuju nggak? Setuju. Setuju kan? Setuju. Nah itu kadang yang membuat kita untuk menikah tuh nggak cukup di KUA aja. Iya. Lu better mana? Nikahan jor-joran sama lu nikah di KUA tapi abis itu lu liburan ke kota yang lu suka, contoh London. Gue nikah yang tadi di KUA di sederhana, yang sederhana itu. Serius lo? Gue ini Serius beneran. lo? Ini beneran nih, orangnya masih hidup nih. Gue pernah menyarankan itu karena ada ketidaksecurean lah dalam hati seorang pria kalau harus nikah yang heboh misalnya gitu. Gue sudah menawarkan itu. Gak apa-apa, iya. Oh iya? Iya. Tapi ya kan Boleh gak juga works lu, juga. boleh. Karena Gak works, putus. iya. DM, punya pacar gak nih sekarang? Enggak, belum. Mungkin itu jodoh lo. Kok tiba-tiba? Iya, enggak. Gitu. Oke, Jadi terus. karena gue tuh udah melalui fase dimana gue ngelihat teman-teman gue nikahnya wah heboh, terus gue pengen nikah yang kayak mewah banget gitu. Gue pernah ada di fase itu sampai akhirnya sampai sekarang kayak ya udah sih, itu tuh cuman perayaan aja. Jadi perayaannya tuh bentuknya, ukurannya, banyak tamunya tuh bisa diatur sebenarnya menurut gue gitu. Tergantung kita kan. Nah, kan yang punya uangnya juga kita. Iya, benar. Gitu. Pernikahan patungan berdua? Patungan, gue selalu menawarkan patungan. Setuju? Setuju. Oke. Makanya gue bilang, gue harus ketemu orang yang sesuai secara financially, biar kompak. Kalau patungannya tapi berat sebelah, tuh
menurut gue akan Berat sebelah tuh berapa sih angkanya? Ya macam-macam. Contoh nikahan 200 juta. Ya 100 berarti kan? Itu kan yang ideal. Iya. Ya berat sebelah tuh kayak tiba-tiba gue 180 lu 20 gitu misalnya. Ya makanya tadi gue bilang maksud gue itu janggal lah, gila. Maksud gue masa 180 apa? Makanya gue nggak mau mengedepankan cinta. Kalau udah cinta itu pasti ya udah deh. Bodoh. Nah, Iya. Makan tuh cinta. Gue setuju sih, gue setuju. Bahkan gue setuju dengan kayak ketika lu ulang tahun lu harus minta. Kalau gue. Dan gue enggak lagi. Gue setuju kalau itu. Kalau gue susah minta aja. Enggak, kalau gue setuju kayak misalnya pacar gue ulang tahun. Lu mau minta apa gitu dari gue? iPhone 17. Ya gue beliin. Oh gitu. Tapi ketika gue ulang tahun, lu harus ngasih sepadan sama gue. Gue setuju tapi kalau itu. Iya. Oke. Cuma gue akan minta sama bos gue namanya Jordi. Bro, transfer dulu lah 25 gue bilang. Berarti kalau pacar lo bilang, gue mau mobil gitu. Gue beliin. Oke. Tapi lu harus beliin mobil yang sama gue. Ya minimal itu menurut gue. Kan bener nggak? Karena menurut gue gini, perempuan matre realistis fine aja, tapi lu harus kasih sesuatu yang sama, gitu. Setidaknya kalau lu tidak punya sesuatu yang sama, lu bisa memberikan beberapa hal yang memang laki-laki lu ngerti kan ketika lu berhubungan panjang, iya kan laki-laki itu kan akan mengerti A, B, C, ceweknya juga harus ngerti dong. Betul. Iya kan? Setuju gue. Menurut gue ketika kita di fase itu ya fine aja sih, karena menurut gue hubungan yang baik adalah ketika sebuah pasangan itu mengerti pertama kondisi finansial, mental health, dan juga yang paling terakhir nih dia mengerti bahwa bosan itu tuh ada di setiap manusia. Iya. Oke. Bosan, setuju nggak? Setuju. Iya kan? Pernah bosan kan? Pernah ya, atau kalau orang sekarang bilangnya kayak sparks-nya hilang lah gitu. Apa? Sparks-nya hilang. Sparks-nya hilang. Bosan tuh kan kadang kayak sebenarnya kalau bosan tuh lebih ke kenapa nih aktivitasnya kah gitu kan? Apa misalnya komunikasinya kah yang monoton gitu kan? Bosan itu normal menurut gue. Bosan itu pasti dialami sama semua hubungan, cuma tinggal penyelesaiannya. Gitu. Karena gue selalu bilang kalau sama siapapun gue punya hubungan, gue selalu bilang kalau bosan bilang ya, karena biar kita cari solusinya. Gitu. Udah pernah menemukan solusinya belum? Kalau gue belum pernah bosan. Oke. Gue belum pernah bosan. Karena 10 bulan. Enggak. Gue pernah pacaran lama kok. Berapa tahun? 3 tahun gitu. Oke. Gue pacaran ini malah yang paling bentar gitu. 10 bulan sih ini ya, siapa namanya? Enggak ada. Tetap dia nggak sebut loh. Pancing bro, nggak kepancing loh. Oke. Berarti nyatanya memang hubungan itu harus dipertimbangkan dengan kesiapan finansial. Iya. Pasti. Mentally sih tapi paling penting. Setara penting nggak setara? Setara tuh apanya? Tingginya? Ekonominya? Keluarganya? Kalau keluarga gue tuh nggak, sebenarnya gini. Kalau keluarga itu gue nggak terlalu ambil pusing karena yang hidup akhirnya nanti kan kita berdua. Oke. Jadi kayak percuma backgroundnya misalnya keluarga dia siapa tentara gitu. Misalnya. Ya itu kan instansi ya, pekerjaan ya, gue nggak masalah. Yang terakhir tentara? Enggak. Terus saya ngulik nih. Oh iya. Gali terus bos. Oke. Polisi? Ya. Oh iya. Tidak. DPRD? Oh iya. DPR RI? Ya bukan. Ya gitu. Terus lagi. Sejadi. Wamen. Jadi kalau menurut gue keluarga tuh ya tadi ya kita bilang kan, saya nikah tuh memang menyatukan semuanya kan, keluarga juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak background keluarganya siapa, terus udah gitu kayak misalnya background keluarganya orang yang wah luar biasa, tapi anaknya malas, no life, ya kan gak ngaruh juga buat gue. Pasti gue juga gak mau gitu. Atau nggak misalnya menurut dia keluarganya biasa-biasa aja misalnya, tapi dia orangnya pekerja keras dalam bekerja. Tapi gajinya 10 juta. Ya bisa dibicarakan lah. Oh iya masih sekarang udah agak luluh ya. Udah agak bisa dibicarakan ya. Oke.
Berarti pada dasarnya memang keinginan orang untuk berhubungan itu disesuaikan dengan kegigihan dia, Betul. pekerjaan dia seperti apa. Lu kan sebagai perempuan juga menilai kan. Tapi yang paling penting mentally sih menurut gue. Dibanding tadi ya, financially itu tuh masih bisa, makanya gue bilang masih bisa dibicarakan. Tapi kalau mentally itu nggak bisa dibicarakan menurut gue. Kalau di depan udah kelihatan kayak orang gila, jangan, udah selesai. Contoh orang gilanya apa nih? Contohnya, gue pernah melalui abusive relationship. Hah? Iya, gue pernah melewati itu. Serius lo? Iya. Diapain lo? Wah, Digampar? wah, Dijambak? wah. Gue udah Atau lo di alat papu yang gitu? panah itu ya, yang langsung mati gitu. Terus lo diapain? Wah panjang lah itu, sampai visum gue. Hah? Lapor polisi? Astagfirullahaladzim. Enggak, makanya kita ngapain sih, maksud gue lu pacaran kekerasan terhadap pasangan lu, Makanya. orang yang lu sayang. Tapi gue pengen tanya, lu kan mengalami hal-hal kayak gitu, itu di berapa bulan Itu lama sih, setengah-setengah. pacarannya? Di bulan berapa lu mendapatkan pukulan pertama? Setahun kayaknya, tapi nggak langsung obvious kayak yang terakhir akhirnya gue selesaikan ya. Tapi lu hebat sih, maksud gue 1,5 tahun lu bertahan dengan orang yang bermain Itu tangan dan makanya lain-lain. gue bilang, gue tuh menemukan banyak pembelajaran tuh akhirnya di tahun kemarin dengan bisa berhenti ketika lu tahu sesuatu udah nggak sesuai, nggak baik. Tapi ini yang bisa bukan yang kemarin ya. Oke, Kemarin aja yang teman. mana? Nggak usah lah udah. Oke. Yang orangnya masih hidup semua ini soalnya. Oh, berarti lu doain dia mati dong? Bukan, maksudnya nanti kalau nonton jadi masalah. Ya nggak apa-apa dong, bagus kan, viewers kita nambah. Lu nggak apa-apa. Iya kan? Gue. Iya kan? Iya, pokoknya kita doain yang mantan-mantan lo sehat ya. Ya, gue sih Iya, tahu mendoakan yang bahagia. terbaik kok. Mereka Masih sehat. berhubungan sama mantan nggak? Sah-sah aja nggak menurut lo? Bukan sah sih. Nggak, kalau nggak ada kepentingan ngapain? Nggak boleh. Enggak, kepentingannya apa? Ya, misalnya nongkrong. Lu mah gatel aja, gatel. Kalau enggak, maksud gue datang aja. Apa? Gimana? Ketemu orang tuanya, silaturahmi. ngapain? Enggak sih. Kenapa nggak boleh? Kan silaturahmi sama orang tuanya, dianya nggak ada. Itu banyak dilakukan sama teman gue ke rumah gue. Tapi buat gue, enggak. Gue ada teman gue namanya Farah. Oh, Lulu maksud gue. Bukan Farah, tapi Lulu. Oke. Jadi cerita gini. Dia pernah event sama gue di Jogja ya. Oke. Dia pernah sama gue event di Jogja. Dia chat nih. Waktu itu prosesnya masih pacar atau mantan, gue nggak Oke. tahu lah. Kamu mau oleh-oleh apa? Heeh. Katanya kan. Terus? Nanti aku anterin. Nah, gue nggak tahu dia cerita sama gue gitu. Gue nggak tahu pasangannya itu masih berharap atau tidak sama dia. Tapi yang jelas hubungan dia baik-baik aja. Menurut Gen Z, ada istilahnya mantan kandung. Lu 98, berarti lu Gen Z kan? Gen Z. Tapi itu gue baru tahu mantan kandung dari dia. Gue nggak tahu. Kalau Berarti bener Gen Z. iya. Soalnya gue Gen Z awal kan. Dia Gen Z akhir. Milenial akhir lah lo ya. Gue Gen Z. Awal. Iya, misalnya Gen Z awal, Gen Z tua. Pacarnya bilang udah nggak usah dibawa oleh-olehnya. Akhirnya dia nggak beliin. Tiba-tiba di tengah jalan kita pulang ke Jakarta, mantannya ngasih tahu, ya udah kalau lo mau ke rumah aja gitu. Ya udah lo mau oleh-oleh apa? Akhirnya dibilang lah sama pasangannya gitu. Akhirnya dibeli oleh-oleh di Jakarta, dibilang dari Lampung. Tapi kan itu prosesnya dia silaturahmi untuk keluarganya. Menurut lu sah-sah aja nggak? Menurut gua sah ya, bahasanya sah ya. Sah ya. Ya sah aja sih sebenarnya kalau menjalin hubungan baik sah aja. Tapi menurut gua setiap kegiatan itu pasti ada tujuannya. Tujuannya dia adalah ingin balikan dengan mantannya. Nah. Mantannya lama banget nggak ngasih cincin. Ini ada orangnya, ini yang mana? Oh ini, Lulu tuh ini. Iya, dia tuh, gua tuh janggal ya dengan hal-hal yang kayak mantan kandung, bare minimum. Gue janggal dengan hal-hal itu. Menurut gue itu effort. Bare minimum tuh artinya adalah effort. Iya, oke. Mantan kandung adalah mantan yang masih deket aja gitu. Gue malah berpikir mantan kandung itu lebih kayak ke lu punya mantan, tapi mau bagaimanapun tuh lu nggak mungkin nggak ketemu dia di circle lu. Sah. Karena gue punya mantan yang
datangnya tuh dari teman. Oh, iya, Jadi gue datang ke pernikahan dia. Baik. Bahkan istrinya juga temenan sama gue. Salaman. Sama. Cipiki. Ya enggak, sama istrinya ya. Iya, biasa kok. Temenan sekarang sama istri di DM. Temenan. DM-an enggak? Biasa, reply-replyan. Coba lihat. HP-nya mana? Iya. Enggak DM-an apaan? Enggak, maksudnya DM-an tuh ya kalau ada react apa, reply apa. Enggak, dia nanya gitu. Berarti sama lo kayak, si ini sukanya makan apa sih? Gitu. Enggak gitu. Oh, DM-an apa? Iya, dia aneh ya konsepnya Enggak, maksudnya aneh kan gue pengen nanya gitu kan. Enggak, jadi karena gue nggak pernah temenan sama mantan gue gitu. Enggak, kalau lu temenan sama mantan lu tuh ya temenan kayak lu Fine aja ya. kayak lu berteman sama orang yang nggak pernah ada kontak apa-apa sama lu di Instagram. Tapi menurut gue lu keren. Bisa temenan sama Istrinya. istri mantan lo. Gue selalu berharap itu, tapi itu kayak 1 banding sekian sebenarnya. Karena banyaknya sih malah istrinya ya nggak suka sama gue. Bete. Ya, atau enggak jadi mantan-mantan gue di blok gitu lewat sama istrinya gitu. Oke, berarti memang percintaan lo sebenarnya lu udah expert aja nih ya, cuman belum menemukan orang yang pas aja ya. Betul, makanya gue tuh suka diketawain sebenarnya sama teman-teman gue, karena mereka selalu menggunakan teori dan input dari gue dan berhasil. Tapi elonya sendiri ngejalanin gak berhasil. Gitu. Oke. Ya, tapi kita doain semoga Laya Lia ini mendapatkan pasangan. Terus semoga gaji pasangannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya kan? Jangan gitu dong. Lo enggak, karena itu kan buat gua nggak tahu ya. Nggak, ini gua tahu nih laki-laki di studio ini sebanyak ini nih. Gua pengen tanya. Standar gaji itu ya menurut gue mungkin ya nggak tahu ya. Ya itu bisa dicari aja ya. Betul. Enggak, lo mau berapa juta pun laki-laki itu bisa cari gitu. Bener. Menurut gue agak sedikit tidak, bukan nggak pantas, tapi kan ini itu menarik karena dia laki-laki sih ya. Iya ya, kan? coba jadi yang perempuan pasti. Coba Farah ini adalah tipikal wanita yang, iya dia juga ngelihat gaji sih, cuma dia ngelihat tinggi badan. Bagus. Gue sebagai bagus. perempuan yang bongsor agak repot sih kadang kalau cari pasangan. Kalau lu nemu pasangan yang pendek tapi gajinya 50 juta. Oh enggak, Yusuf Kala. Anjing cut ya, enggak maksud gue. Enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa kan. Maksud gue memang gini. Pak Yusuf Kala izin. Bapak ini kan adalah mantan wakil presiden. Benar. Dan tinggi badannya memang bapak ini adalah manusia-manusia yang sama kayak gue, kecil. Iya kan? Cuma memang dia penguasa. Iya kan? Dia bisa jangan menilai orang dari kecil badannya. Tapi uangnya. jadi lo kan yang tadi bahas uang. Iya enggak, menurut gue sah-sah aja sih. Tapi menurut gue kalau fisik agak kurang. Tapi kalau penghasilan fine-fine aja buat gue. Iya ya, tapi memang pertanyaannya nggak tahu sih gue kayaknya kalau dijawab sama yang cewek-cewek juga kayaknya kalian lebih pro gue kan tadi. Udah, itu cewek-cewek. Kalian mengerti kan maksud gue? Itu cewek-cewek nggak jelas ya. Kita lagi ngobrol. Oke, terus. Oke, soalnya kalau ini apa akhirnya? Pertanyaannya tentang apa? Iya, akhirnya ya udah. Menurut gue, ketika lo jatuh cinta dengan seseorang, menurut gue nggak perlu lo tanyain. Tapi ya worth it juga, mesti jangan sampai gajinya. Karena gue pernah punya. Gue nggak nyebut ya tadi ya. Iya. Lanjut. Karena gue punya. Jadi teman gue cerita, dia tuh inilah karyawan lah gitu. Dia perempuan. Sampai ada momen dia dikenalin sama temennya dia. Nih gue bawa cowok buat ngenalin ke lu gitu. Oh ya udah, oke. Dia sebagai orang yang kayak ya gue mau kenal siapapun. Gue mau kenal siapapun. Gue nggak apa-apa sama siapapun. Gue nggak mengenal dari gajinya apa dan lain-lain. Ditemuin lah. Singkat cerita pas kenalan. Ternyata cowok ini begal. No offense ya, semua pekerjaan yang halal itu baik menurut gue. Tapi Dia bilang lah, iya kerja lo emang apa? Gue tukang parkir. ya gak apa-apa, maksud gue kalau tukang parkir nggak, maksud gue kalau nggak, maksud gue nggak gini ya. Maksud gue, nggak, maksud gue lu harus dengerin gue dulu. Maksud gue kalau tukang parkir di Golden Tiger gocap aja. Iya, semalam kan 1 mobil. Malam itu 100 mobil. Itu udah 5 juta, sebulan udah 150 juta. Benar.
Tapi cuman ini kan pada akhirnya kan temen gue yang bekerja di kantor susah tuh masuk kantornya gitu kan, merasa tersinggung, mungkin dikenalin tuh kayak dia tuh tukang parkir di kantornya dia. enggak maksud Oh, gue. maksud gua. Dia kan kerja di kantoran, dia masuk kantor itu juga kan susah, interviewnya apa segala macam, terus tahu-tahu dikenalin gitu kan, sama yang mungkin secara pekerjaan beda lah ya kan, mungkin ada ketidaksenangan gitu. Nah itu sebenarnya yang kenapa gue bilang semuanya itu harus sesuai gitu. Bener, mungkin kalau secara angka oke, mungkin luar biasa gitu ya. Gue juga kadang penasaran sih sama Penghasilan tuh apa? parkir. Lumayan tuh 2000 itu kan. Enggak, Gitu. tapi lu masih ngasih parkir 2.000? Enggak juga sih. Iya, gua udah lumayan jarang kalau gua. Tapi Goceng susah. sekarang gue. Dan lebih sering vale kan akhirnya Iya. sekarang. Udah jarang ada yang parkir liar. Gaji 50 juta tapi dia nggak punya mobil. Nggak punya mobil nggak apa-apa, tapi nggak bisa nyetir, kayaknya gue ajarin dulu deh. Karena harus bisa nyetir ya. Karena kalau itu jadi jatuhnya udah survival mode aja. Feby, belajar nyetir Feby Gitu. itu menjadi acuan. Oke. Kita bahas percintaan terus dari tadi. Akhirnya kita berdebat nih lama-lama. Tapi ya it's okay lah, karena menurut gue hubungan yang baik itu berdasarkan dari perdebatan yang memang. Padahal harusnya tuh gue konsul kan sebenarnya. Iya. Nggak, ini kan gue juga udah kasih konsultasi. Iya. Iya kan. Oke, Jadi oke, jangan oke. sampai lo menilai seorang laki-laki dari hal-hal seperti itu. Tapi bener, memang setuju. penting juga. Jangan sampai ketika lo menikah, maaf, belum punya tempat tinggal. Itu kan penting juga buat gue gitu. Bukan beritaku Ustadz Jojo. Iya kan dia yang ngasih tahu gue. Tapi kayak memang ini ya, maksudnya perbedaan ya. Kalau gue kan tadi ngomongin soal angka nih. Kalau lu ngomong soal tempat tinggal, justru buat gue pribadi, tempat tinggal masih bisa diusahain bareng-bareng. Itu kan kayak dia ngejanggal nih buat gue nih. iya. Oke. Kayak misalnya yang tadi gue bilang, makanya kalau dompetnya 2, income-nya 2, terus nanti baru setelah menikah kita baru mau beli rumah, kan bisa berdua, nggak apa-apa. Iya, oke, gue setuju. Tuh. Gue setuju. Makanya dengan itu. akhirnya angka dari awal itu jadi penting karena biar effortnya sama. Gitu. Justru kan memberatkan laki-laki dong kalau kayak lo kalau menikah sama gue udah harus punya rumah, harus punya ini, justru itu memberatkan Ya kalau itu pria sih, menurut gue. mendingan nanti aja ya. Iya, makanya gitu. kalau yang kayak gitu-gitu justru bisa nanti setelah menikah. Oh. Tapi kan at least gue tahu standarnya nih. Kalau lo adalah orang yang setiap bulannya berpenghasilan segitu, berarti pasti lo punya effort segitu juga. Lo punya kehidupan yang lo mau kejar juga segitu. Gue setuju. Jadi pada akhirnya kita sebagai laki-laki harus mengusahakan perempuan. Harus berjuang. Walaupun kita tahu harga gedung 46 juta cis. Di mana itu? Maaf. Valves UI. Valves UI 46 juta 500. Oke. Iya, kan belum cateringnya, Iya. belum HP-nya. Itu paling besar sih. Iya, tapi menurut gua ketika kita udah serius punya langkah yang lebih baik, Allah akan membukakan rezeki. Amin ya Allah. Amin. Iya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Men, jadi kan memang iya, kalau Kristen doa Bapak kami biasanya. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah tahu bahwa percintaan itu nggak mudah. Betul. Kita harus tahu standarisasi dari finansial itu seperti apa. Mentally. Mentally, Itu harus di garis bawahi. ya. Bold dah tuh mentally. Dan juga kita berharapnya adalah bahwa semua pasangan yang ada di dunia ini gitu ya, sudah tahu bahwa cinta itu nggak cukup. Tapi Betul. memang harus gimana caranya kita beli beras, iya kan? Bayar listrik. Bayar listrik, beli gas. Betul. Belum lagi kalau yang mau punya anak. Iya. Kan. Jangan kemana, ada teman gue, jujur, tiap malam, enggak sih, seminggu 4 kali lah. Siapa lagi nih? Farah namanya. Oh, parah. Dia suka dugem. Mhm. Iya, tapi dia nggak suka alkohol. Oh, dia suka environment-nya. Iya, sebulan 4 kali. Dia kadang-kadang ketemu cowok yang tingginya di sedadaknya. Dia paling suka tuh dia ketemu cowok sama sedadaknya. Oh, ini petite girl. Iya, dia kecil-kecil Yang gitu kayak, lah. I want a big boy, Iya. I want a big boy gitu. Dia suka mencari sebulan 4 kali dia dugem. Tapi menurut gue itu kembali lagi tidak salah.
Kalian bisa menemukan cinta kalian berdasarkan pilihan kalian masing-masing. Benar. Oke, yang kami diskusikan ini adalah sesuatu hal yang bagaimana baiknya menuju ke depannya, betul ya? Iya, sesuai referensi pribadi ya. Betul. Jadi saran dari Layalia ini bisa menjadi acuan buat seorang perempuan untuk menemukan pasangannya. Tapi balik lagi, ketika sudah menemukan cinta yang pas, baiknya adalah didukung secara gerak, secara finansial, secara dan lain-lain lah. Betul. Tapi kalau duitnya memang lebih banyak, nggak ada salahnya dicoba, iya kan? Buat teman-teman di studio ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari gue. Ya. Layalia, baiknya seorang perempuan menilai laki-laki dari mana? Dari mana? Dari mana? Selain Akhirnya duit ya, lu jangan. Enggak. Oke. dari mentally stable. Emotional. Mentally stable. 5 tipe cowok sesuai Layalia. Yang pertama tadi Ya, pas iman. si Iman. Agamanya sama. Sama Islam, oke. Terus Muslim kan? Muslim. Terus pintar ya. Smart. Pria itu harus jadi tempatnya pasangan nanya apapun. Oke. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kayak baca maps gak bisa gitu. Repot. Karena gue nyetir dan baca maps. Jadi cerita yang 10 bulan. enggak. Oh, ya, lanjut yang ketiga. Baca maps penting, smart. Oke, yang ketiga. Ya, harus smart ya. Terus sportif sih, suportif. Suportif. Yang Jadi ya apapun pasangannya tuh mau melakukan hal baik tuh pasti bisa didukung dengan dukungan apapun. Yang keempat. Antingan boleh nggak dia antingan? Lu maksudnya kan? Enggak, maksud gue kan kalau ada juga cowok-cowok yang maksud gue dia antingan Sabtu Minggu dia kerjanya apa gitu kan. Ketemu mak lo harus dicopot ya. Kok bolong? Iya. Keempat, apa lagi ya? Yang emotionally-nya sudah Terkontrol. Dengan baik. Dengan baik. Kelima, apa dong ya? Apalagi ya? Ya. plan finansial misalnya, suportif tadi udah ya. Plan finansial misalnya. Yang kelima. Sayang sama gue sih pasti. Oh, kalau itu udah pasti dari awal kan, kalau lu PDKT kan pasti udah menumbuhkan rasa itu. Betul. Ya nggak apa-apa gue masuk situ. Karena menurut gue itu dia pasti mau melakukan apapun untuk pasangannya. Rata-rata cewek-cewek di studio ini setuju ya? Iya. Termasuk tim gue. Setuju lah. Iya. Oke. Kalau begitu, Layalia, terima kasih sudah mampir di Mau Konsul. Terima kasih banyak. Kita akan senang sekali. Kita akan berteman habis ini ya. Iya, Kita akan boleh. konsultasi apapun. Nanti kalau lu mau konsultasi sama gue juga boleh. Ini bener gak sih konsultasi sama dia? Lah, kita menciptakan program ini memang untuk orang-orang yang tidak bisa berkonsultasi dengan psikolog. Oh gitu. Iya, konsultasinya sama gue. Oh, oke. Gitu, nanti- Dari hasil-hasil yang udah ada, gimana? Better apa justru Gini, kita udah makin parah? Kita udah jalan 15 episode. Oh, oke. Otomatis klien-klien gue happy dong. Oh, oke. Kalau nggak happy paling 4 episode bungkus. Oh iya, bener. Iya kan? Sejauh ini konsultasinya berjalan dengan baik ya? Berjalan dengan baik dan rata-rata klien gue happy dan ingin balik lagi. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi nanti kita bisa konsultasi via DM. Oke? Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton Mau Konsul barengan Layalia. So, jangan lupa nanti teman-teman saksikan episode berikutnya. Gua Ajay. Gue Layalia. See you and bye-bye. Bye.